Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada. Kembali kami Jaksa Menyapa hadir di hadapan Anda untuk memberikan informasi edukasi hukum, tentunya Kejari-Kejari yang ada di wilayah Kejati, Sumatera Selatan. Bersama saya HGK Indi. Bersama saya Seva Raymanda. Dan juga ini netizen mungkin atau pemirsa PAL TV ini sangat menunggu-nunggu apabila kalau kasus korupsi itu pasti rame. Betul, ramenya di OTT ya. Nah, itu yang kita nantikan ya. Karena memang tema kita hari ini strategi Petsus Kejari Morenim menghadapi tantangan kasus korupsi, dan juga sudah hadir di Studio 2 PAL TV Kasih Petsus Kejari Morenim Kak Willy Pramudia Ronaldo SESHMH. Salam sehat Kakak. Salam sehat. Salam semangat. Semangat luar biasa. Kak Willy, ini selaku Kasih Petsus kita bakal ngobrol-ngobrol seperti apa sih ruang lingkup dari pidana khusus ini sendiri, sesuai dengan tema kita tadi, strategi Petsus Kejari Morenim menghadapi tantangan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Morenim. Tapi pemirsa, sebelum itu kita akan ngobrol dulu dengan profil dari beliau, dari narasumber kita ini. Mungkin boleh diceritain dulu nih Kak Willy, perjalanan karirnya selama di Kejaksaan itu dimulai dari kapan sampai sekarang as a Kasih Petsus di Kejari Morenim. Oke, makasih Mas Agai. Jadi saya itu CPNS di Kejaksaan itu tahun 2002, dinas tahun 2003 di cabang Kejaksaan Negeri Kayu di Sukajadi. Jadi tata usaha. Selanjutnya Sukajadi itu wilayah Banyuasin, Pangkalan Balai. 10 tahun dinas. Tahun 2013 saya ikut pendidikan jaksa selama 6 bulan. Terus jaksa pertama saya di Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Sulawesi Tengah, tahun 2014. Selanjutnya 2 tahun lebih di sana. Tahun 2016 pindah ke Kejaksaan Negeri Pagar Alam. 2016 pertengahan itu, terus Januari 2018 saya dipromosikan menjadi Kasih Petsus Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Selanjutnya 14 Januari 2021 saya promosi menjadi Kasih Intel Kejaksaan Negeri Banyuasin. Selanjutnya selama 2 tahun setengah juga di Banyuasin. Bulan Juli 27 Juli 2023 kemarin saya dilantik sebagai Kasih Petsus Kejaksaan Negeri Morenim. Kak Willy, ini lumayan jauh juga ya, dari 2002 pertama kali sebagai tata usaha dan juga baru pendidikan jaksa di 2013. Nah, itu boleh diceritain kenapa lumayan lama nih? 11 tahun ya? Saya masuknya dari SMA. Oke. Saya masuknya dari SMA, selanjutnya kuliah, meniti karir di kejaksaan. Ternyata di bidangnya juga, saya waktu itu sudah mau tamat sarjana ekonomi. Lama masuk di kejaksaan, baru kuliah hukum lagi. Penempatan juga di tata usahanya, saya lama di bendahara. Bendahara kantor. Lanjut setelah kuliah hukum, penyesuaian, dapat SH, selanjutnya bisa pendidikan jaksa di tahun 2013. Oke, itu ceritanya ya, makanya agak lama ya. Apa yang mendorong? Mendorongnya yang lihat situasi sekitar. Ya kalau masuk kejaksaan nggak kuliah hukum nggak bisa apa-apa, nggak bisa jadi jaksa. Jadi harus kuliah hukum. Waktu itu masih bisa kita yang dari SMA bisa ikut masuk pendidikan jaksa, tapi kalau sekarang sejak tahun 2016 sudah harus S1 ya? Harus S1. Jadi masuknya pun dari harus S1. Nah, Kak Willy, apakah ada ini, bentar, apakah ada 1-2 kasus yang membuat kakak nih kayaknya tergugah nih, saya harus membantu untuk menjadi jaksa? Karena waktu itu saya sebagai bendahara pun, karena SE saya kan akuntansi, saya sering diminta oleh bantuan oleh Kasih Petsus waktu saya itu untuk menghitung kerugian negara sendiri dulu awalnya, baru kita bisa limpah untuk perhitungannya. Jadi dia berawal dari situ, jadi tergerak hatinya untuk menjadi Gatot Kacanya keuangan
Ya, pemerintah daerah. Luar biasa. Di awal diminta bantu oleh Kasipitsus. Iya. ya. Tapi sekarang sudah menjadi benar-benar Kasipitsus. drill Kasipitsusnya ya. Nah, Kak Willy sempat ke Toli-Toli di Sulawesi Tengah nih. Iya. Dari sebelumnya ngebuk-ngebuk di Sumatera Selatan. Ada culture shock nggak atau kaget gimana pengalaman di sana? Beda nggak sama di Sumatera Selatan? Ya, kalau prinsipnya kan namanya tugas harus siap ditempatkan di mana saja. Itu kan harus tetap ini. Tapi waktu pertama nyampe ke sana, ya shock juga. Bayangin aja dari Palembang naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Palu, dari Palu ke Toli-Toli. Itu 4 kali kalau naik pesawat. Kalau daratnya Palu ke Toli-Toli itu 8 jam. Wow. Situasi waktu itu lagi agak nggak bagus di Sulawesi Tengah, ya kan, lagi teroris. Ya, tapi alhamdulillah dijalanin, bisa pulang juga dengan selamat. Jadi kagetnya ini perjalanan jauh ya, bukan orangnya. Perjalanan jauh, kalau orang, tipikal orang, saya kira kalau di mana tempat kita bisa bergaul dan menjunjung langit yang dipijak, saya kira aman di mana-mana. Aman di mana-mana. Wow. Ya. Kirain karena sudah terbiasa sama orang Palembang. Enggak juga, karena di sana campur kita. Malah di Kejaksaan Negeri itu semuanya rata-rata orang luar. Pendatang semua. Pak Kajarinya orang Batak, Kasih Intel saya orang Manado, Kasipitsusnya orang Jawa Timur. Jadi kita sama-sama pendatang. Dan kekeluargaannya lebih terjalin kalau sama-sama dari luar. Betul, sama-sama pendatang ya, sama-sama rantauan. Wobo. Senasib luar biasa ya. Wong Palembang nih bos, single dong. Weh, Kak Willy ya, luar biasa. Iya. Dari Sulawesi Tengah. Kita lanjut ke tema kita hari ini, pemirsa Apal TV dan juga Kak Willy. Kita ngobrol masalah strategi Pitsus Kejari Morenim menghadapi tantangan kasus korupsi. Tapi sebelum itu kita mungkin mau tahu dulu sih, apa sih pidana khusus ini? Bedanya dengan pidana umum itu apa, Kak? Jadi pidana khusus ini adalah tindak pidana yang di luar KUHP. Oke. Di luar kitab hukum acara pidana. Jadi itu yang kita tangani. Di situ ada tindak pidana korupsi, selanjutnya tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, itu bisa kita tangani. Dan rata-rata kalau pidana khusus kan ya seperti kata Mbak Asy tadi, orang taunya kan OTT, orang korupsi. Betul. Dan musuhnya juga beda. Ya bahasanya kan orang berdasi. Penjahat berdasi. Penjahat berdasi. Jadi kalau pidana umum ya kalau orang maling ditekan sedikit ngaku. Ya. Betul. Karena tidak berdasi ya? Bukan. Bukan ya. Bukan. Oke. Nah, kalau orang yang maksudnya berdasi itu, kalau di pidana khusus rata-rata orangnya kan berpendidikan. Betul. Nah, jadi berbagai macam cara mereka akan menyembunyikan tindak pidana yang mereka lakukan. Itu sih biasanya. Baik, dan biasanya punya ordal. Ordal itu apa tuh? Organ dalam, Organ dalam. Iya. Punya dong organ dalam. Punya, Kan pasti. manusia. Asik. Lalu mengenai itu definisi ya, pengertian dari pidana khusus seperti pemirsa tahu, mungkin pemirsa juga ya tahunya kan yang namanya pidana pencurian, lalu narkotika. Nah, itu semua masuk pidana umum ya, Kak Iya. Willy ya. Nah, yang di wewenang dari Pitsus ini tadi seperti yang disampaikan ada korupsi di situ, Iya. ada money laundry di situ dan juga pelanggaran HAM berat, pemirsa. Nah, kita mau tahu juga mengenai tugas, fungsi dan juga wewenang dari seorang Kasipitsus. Silakan, Kak. Jadi tugas dan wewenangnya Kasipitsus ini adalah mengendalikan di bidang Pitsus dan penanganan perkara bidang pidana khusus agar perkara-perkara yang dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi itu berjalan dengan
lancar dan aman. Karena kita di bidang Pitsus Kejaksaan ini wewenangnya itu dari penyelidikan, sampai dengan eksekusi. Oke. Jadi dari awal kita melakukan lidik, penyidikannya di kita, penuntutannya juga di kita, ngeksekusinya juga di kita sampai akhir. Nah, di situ juga jadi kalau melihat suatu kasus itu harus dari awal. Betul. Apakah bisa kita naikkan? Jadi kalau kita udah naik lidik itu rata-rata sudah bisa kita pertanggungjawabkan di penuntutan di sidang. Tahap 1 kan? Sudah terbukti lah ya Kak ya? Bukan Nggak sudah ada terbukti, indikasi? sudah ada indikasi kuat untuk kita hadapkan di pengadilan. Jadi kalau udah naik penyidikan tuh udah pasti udah naik ke persidangan Sedangkan rata-rata. Karena kan memang di Muara Enim ini Kak adalah kabupaten yang sempat memiliki mimpi buruk terkait korupsi ini Kak. Dan hal itu juga yang membuat sedikit roda pemerintahan daerah sedikit terganggu. Nah ini dengan pengalaman ini, apakah ini menurut Kakak setelah 8 bulan, kurang lebih 9 bulan yang menjabat sebagai Kasipitsus, ini masyarakatnya atau mungkin pejabat daerah itu sudah mulai aware nih, sudah mulai berhati-hati nih, agar mimpi buruk ini tidak akan terjadi? Kalau selama saya bertugas ini, karena saya lihat sudah ada kehati-hatiannya. Beda kayak karena sudah ada kejadian sebelumnya, mungkin agak lebih berhati-hati dan lebih tahu akan hukum. Itulah makanya saya gandeng sama Kasintel sering melakukan penyuluhan hukum dari awal di Pemda, penyuluhan dan penerangan hukum. Jadi untuk membuka wawasan para PNS dan PNS yang ada di Kabupaten Muara Enim. Baik, dan itu juga menjadi momok tersendiri nih Kak, untuk di Kabupaten Muara Enim, baik untuk pejabat daerahnya, mungkin dari sinergitas perusahaan-perusahaan dan lain-lain, terkait, apalagi kalau di daerah itu biasanya terkait dengan perjalanan dinas yang Fiktif. Iya, fiktif ya kayak kan. Itu lumrah kalau di daerah sering terjadi. Nah, itu bagaimana tuh Kak? Apakah sudah ada penemuan-penemuan akhir-akhir ini? Kalau masalah SPPD fiktif belum ada kami temukan ya. Karena juga kan seluruh pertanggungjawaban keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Muara Enim juga kan diperiksa oleh BPK. Dan dari hasil BPK juga belum ada, dari tahun 2022 kemarin belum ada yang ditemukan SPPD fiktif yang secara signifikan yang bisa kita jadikan perkara. Malah yang kita jadikan perkara sekarang kita mengalir ke perusahaan daerah yang kita ambil. BUMD ya? Ya, BUMD-nya. Apakah LHP? Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten. Dari BPK juga. Dari temuan BPK. Kalau yang kita naikkan kemarin bukan temuan BPK, dari kita jalan sendiri, dapat datanya, jadi kita naikkan yang BUMD-nya, perusahaan daerah. Dan kerugiannya sebesar? Kerugian sementara itu yang sudah kita fix itu 700 juta terkait penyertaan modal. Di Rut Perusda SPMI. Iya, di Rut Yang ditahan. Iya. Tersangkanya udah berapa orang? Pada tahun 2023 baru pertama kali kita jadikan tersangka itu direktur utamanya bulan November, Pak Nopriansa Regan. Terus awal Januari kemarin kita tetapkan lagi 2 orang tersangka, direktur utama di PT Satu Cita Mulia yang tahun 2016 sampai 2021, sama yang 2021 yang stafnya Pak Regan ini yang dijadikan direktur utama di PT SCM. Oh, baik. Apakah akan ada indikasi perluasan tentang tersangka atau mungkin Sementara ini sesuai fakta yang ada baru ini yang berperan aktif, dan satu orang lagi meninggal dunia. Kami nunggu fakta persidangan karena hari ini juga kemarin sidang yang 2 orang
yang kita tahan kemarin udah sidang dakwaan. Terus hari ini juga sidang yang Jadi mungkin bisa terjadi itu. bisa terjadi kalau Terkait apa Kak pengadaannya? Jadi dia terkait Nanti akan kita bahas lagi. Ya, tahan Ini dulu, seru Kak. sekali. Makanya jangan kemana-mana, pemirsa, tetaplah bersama kami di Jaksa Jaksa Menyapa. menyapa. Ya, pemirsa Awal TV, Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa bersama saya Hagai dan Asih, dan tentunya edisi hari ini bersama dengan Kasipitsus Kejari Morenim, Kak Willy Pramudia Ronaldo, SESHMH. Ngobrol lagi kita Kak Willy? Jadi. Lanjut lagi ya. Nah, tadi mengenai kasus yang penyelamatan uang negara 700 juta tersangka Dirut Perusda SPME yang ditahan Kejari Morenim. Ya. Nah, itu terkait, boleh diceritakan sedikit kasusnya itu seperti apa? Apa pengadaan atau apa? Oke. Jadi itu pada bulan Oktober tahun 2023 itu kami melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan daerah PD SPME terkait penyertaan modal kepada PT 1 Cita Mulia pada tahun 2021 sebesar 700 juta rupiah. Jadi modusnya itu direktur utama memerintahkan manajer keuangan untuk menyertakan modal di PT 1 Cita Mulia ini tanpa mekanisme yang sah, tanpa sesuai prosedur. Yang seharusnya perusahaan daerah ini menyertakan kalau melakukan kerjasama ataupun penyertaan modal harus ada rekomendasi Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati, tetapi itu tidak dilakukan. Dan uang yang masuk ke PT 1 Cita Mulia itu pun disamarkan. 700 juta itu dibagi menjadi dua, jadi 510 juta sama 190 juta. Nah, terus salah satu orang yang di Perusda ini dijadikan direktur di PT 1 Cita Mulia setelah mereka take over dengan alasan supaya bisa pinjam kredit untuk BI checkingnya. Nah, jadi dari modus itu saja udah kelihatan mens reanya, kalau bahasa kami niat jahat, itu udah kelihatan. Setelah dilakukan penyertaan modal ini, awalnya uang itu untuk perumahan. Tetapi setelah take over tanggal 29 Maret 2021, perjanjian kerjasamanya tanggal 30 Maret 2021 itu uang masuk 700 juta ke PT SCM. Tanggal 1 April 450 juta udah diambil, ditarik kembali. Jadi bukan sebagai modal sebenarnya. Bukan sebagai penyertaan modal. Bukan sebagai penyertaan modal. Penyertaan modal untuk pembangunan perumahan. Mereka perjanjian take over itu untuk pembangunan perumahan. Tapi setelah fakta itu kita temukan, makanya sejak penyidikan di bulan Oktober 2023, terus kita tetapkan tersangka 1 bulan kemudian, di bulan November, tanggal 2 November 2023. Selanjutnya rangkaian ini setelah Nofrian Saregan kita limpahkan ke penuntutan, ke pengadilan, terus sidang. Selanjutnya pada bulan Januari, tanggal 11 Januari kita udah menetapkan 1 orang tersangka lagi, tersangka YA, terus satunya lagi saudara BP itu meninggal dunia. Terus tanggal 16 Januari kita menetapkan lagi 1 orang tersangka, saudara I, itu selaku PT SCM, direktur PT 1 Cita Mulia PT yang SCM lama. tadi? Ya. Januari yang kemarin ditangkap? Ya, 11 sama 16 Januari. Nah, yang menarik adalah kasus ini ada 1 tersangka yang meninggal dunia. Ya. Nah, itu seperti apa, Kak? Apakah langsung selesai kasusnya atau masih, apalagi yang memberikan kerugian negara? Nah, itu apakah masih langsung akan
cari lagi untuk penggantinya seperti apa? Kalau yang meninggal dunia itu ya berdasarkan KUHP, karena kita itu kita ajukan penghentian penyidikannya. Sekarang lagi kita usulkan ke Dibebaskan ya. di Pak Kajati untuk dihentikan penyidikannya karena orangnya kan meninggal dunia. Oh, Jadi dihentikan. dihentikan penyidik di SP3. Walaupun misalnya ada dana di rekeningnya. Kalau sepanjang ini belum kita dapat. Misal kasus lain nih, Kak. Misal kasus lain, dia korupsi dan koruptornya meninggal dunia dan menimbulkan kerugian uang negara yang cukup besar dan barang buktinya ada nih di rekening dan juga aset-asetnya ada. Nah, apakah itu juga akan disita nantinya? Selagi itu bisa dibuktikan, bisa disita. Walaupun dia sudah meninggal. Nah, walaupun dia sudah meninggal, kalau bisa itu dibuktikan, mengalir bukti, itu bisa dibuktikan bahwa aset itu uang negara memang mengalir ke sana, bisa kita pakai TPPU. Berarti yang dihentikan ini atau yang dibebaskan itu hukuman kurungannya ya? Iya. Hukuman kurungannya ya? Ya orangnya udah meninggal dunia, Iya, Mbak. nggak bisa dikurung ya. Bisa. Utang baik kalau kita meninggal, utang baik hilang, apalagi hukuman. Itu ditagih keluarga. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, Nah, terkait kasus-kasus korupsi di sepanjang tahun 2023 nih Kak, apakah sudah ada beberapa kasus yang menjadi prioritas nih? Mungkin misal contoh kasus pertama ini yang sudah kita lidik, tapi ada lagi nih kasus kedua yang ternyata menjadi prioritas. Ini bisa naik menjadi prioritas atau harus diselesaikan segera? iya. Jadi sama kayak yang kami sedang melakukan penyidikan sama di bulan November itu, di bulan Oktober, bulan November, terus kemarin kasih intel menangkap DPO yang udah 2 tahun. Udah 2 tahun hilang, dapat, langsung dibawa kemarin, ya langsung kita sidik, langsung kita tahan. Itu yang langsung menjadi prioritas langsung, ya? Selesai langsung ya. Langsung dalam 2 minggu lah. Itu langsung kita Sepanjang tahun limpah. 2023 Kak, kita menyelamatkan negara, uang keuangan negara ini berapa? Jadi sepanjang tahun 2023 Dan dari ditambah triwulan pertama 2024. iya, di tahun 2023 kita menaikkan penyidikan ada 4 perkara. Dari 4 perkara itu jadi yang pertama itu penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim berupa jalan akses penghubung antara desa Gunung Megang Luar, Simpang Sidomulyo tahun 2021 atas nama tersangka DI, ini selaku kepala desa Gunung Megang Luar, dan tersangka B ini dari perusahaan yang membelinya, PT tambangnya. Selanjutnya di sini di perkara ini sampai dengan penuntutan di penyidikan kita sudah bisa mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah 1.858.000.000 satu perkara ini. Perkara kepala desa ini ya? Memang bukan perkara kepala desa, Pak. Oknum kepala desa. Oknum ya, oknum kepala desa, tapi bukan perkara dana desa. Dia menjualkan aset jalan punya pemerintah kabupaten yang diakuinya sebagai aset desa. Ini kasusnya sama nggak Kak? Seperti yang ada di Pagar Alam yang menjual tanah pemerintah itu kalau yang di Pagar Alam itu hutan lindung. Kalau setahu saya hutan lindung. Nah, kalau ini jalan punya pemerintah daerah statusnya, jalan desa, jalan di kecamatan itu, tapi diakui punya desa, dijual oleh kepala desa, diakuinya sebagai aset desa. Sudah inkrah nggak? Sudah inkrah perkara. Putusan berapa? 1 tahun 6 bulan kemarin, 1 tahun 6 karena perkara ini mereka mengembalikan uang di Oh, penyidikan. karena kembalikan. Oke. Mereka mengembalikan uang di penyidikan semua. Berarti beda lagi dengan korupsi rehab jalan desa yang November kemarin tersangka AB. Muara Enim. Yang AB ini lagi ABC nggak itu Kak? nggak AB.
Pilihan ganda dong. Itu pada proyek rehab Jalan Desa Harapan Jaya, Kecamatan Muara Enim. Modusnya apa, Kak? Kalau yang ini fisik volume pekerjaan. Nggak Ini sesuai juga ya kak ya? apa? Nggak sesuai ya fisik volume. Fisik volume pekerjaan nggak sesuai, karena dia mempercayakan kepada orang kepercayaannya. Oh. Dia nggak tahu, nggak pernah lihat ke lapangan kalau yang AB. Dan pemirsa, kita akan kembali ngobrol tentunya bersama dengan Kasipitsus dari Kejari Muara Enim. Dan kemana-mana telah bersama kami di Jaksa Menyapa. Ya pemirsa, masih Anda menyaksikan Jaksa Menyapa dari Pol TV. Memang punya kita bersama dengan Kejari Muara Enim dan khusus edisi ini bersama dengan Kasipitsus Kak Willy Pramudia Ronaldo SE SHMH. Kak Willy, kita lanjut ngobrol lagi Kak Willy. Nah, kalau misalnya masyarakat ingin melakukan pengaduan nih mengenai kasus-kasus korupsi yang ada itu seperti apa dan mekanisme alur dari kasus itu seperti apa Kak? Boleh jelasin? Jadi kalau masyarakat mau melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, itu di Kejaksaan Negeri Muara Enim udah dibuat di Intel itu ada posko laporan pengaduan, ada poskonya. Nah terus di kantor kita juga bisa lewat Elabdu. Itu ada, mungkin nanti di launching juga oleh Kasintel. Itu karena sekarang kan sudah sistem Digital. ya digital semua, jadi itu akan di website juga biasanya ada. Nah, tapi setiap laporan itu belum tentu bisa ditindaklanjuti. Harus sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2018. Itu diantaranya setiap laporan pengaduan tentang tindak pidana korupsi itu di pasal 8 ayat 1 itu paling sedikit harus memuat data diri. Jadi harus melampirkan KTP atau data Pelapor berarti ya? data pelapor. Nah, yang keduanya itu harus melampirkan dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tipikor yang dilaporkan. Nah, jadi dokumen itu bisa apa yang mereka dapat dan foto-foto, kalau bisa ada foto-foto pendukung dari kegiatan yang mendukung laporan tersebut. Berarti jangan hanya surat kaleng ya Kak ya? Nah, itu dia. Sudah pernah ada kak? Banyak Banyak ya. Tidak ingin menyertakan data diri. data diri dan tidak sesuai dengan PP 43 kalau kami bahasanya. Baik. Nah, mungkin salah satu faktornya adalah masyarakat juga takut nih. Kalau misalnya melaporkan dan kita menyertakan data diri, dia takut dia yang diperiksa malah. Nah, itu seperti apa, Kak? Tidak juga, karena kalau SOP kita, kalau memang pelapor itu valid, kita kan akan konfirmasi ke pelapor. Dan juga kalau mereka sudah memenuhi dari PP nomor 43 ini, laporan itu akan kita tindak lanjuti. Kalau tidak, kita akan menyurati pelapor agar memenuhi dulu dokumen pendukung yang mendukung dalam laporannya, agar dilengkapi dulu. Gitu. Disurati ya, Pak? Iya, kami surati dan bagi sejauh mana tindak lanjutnya. Apakah itu ada yang kita lempar ke APIP, dalam hal ini inspektorat, kalau yang tidak masih kurang lengkap, tapi sudah ada data diri segala macam yang bisa dihubungi. Nah, tapi kalau yang memang ini kita surati mereka untuk melampirkan dokumen pendukung yang mendukung laporannya tersebut. Karena ada perlindungan saksi juga ya? Iya. Jadi masyarakat nggak usah takut nih, Kak ya? Nggak usah takut kalau mau melapor asal benar yang dilaporkan. Iya. Dan bukti-buktinya cukup ya? Dan bukti-buktinya cukup. Baik, ini luar biasa sekali Kak. Mungkin kasus korupsi ini di kehidupan kita sehari-hari
kalau hal-hal kecilnya tuh pasti ada kayak kalau disuruh emak beli belanja baik kadang dari duit 10.000 yang dibelanja ke 8.000, 2.000 masuk kantong Kang. Pengalaman pribadi itu. Pengalaman. Sampai sekarang ya masih. Jadi kan itu timbul dari kesadaran diri masyarakat Kak ya. Benar. Nah, bagaimana Kak cara mencegah atau mungkin literasi dari sejak dini? Apakah bekerja sama dengan Kasintel untuk memberikan literasi kepada masyarakat dengan jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren dan lain-lain? Ya. Jadi benar. Jadi ya karena saya mantan Kasintel juga. Iya. Jadi kita saya juga sama Kasintel sama Anjas kita melakukan jaksa masuk sekolah ke sekolah-sekolah. Itu di SMA yang udah ini itu minimal di dalam 1 triwulan itu 3 kali kalau nggak salah saya. 3 atau 4 kali itu harus JMS ke sekolah-sekolah. Nah itu lagi tambah lagi ada masuk pesantren, tergantung program dari pusat kemana. Jadi pendidikan korupsi itu harus sejak dini. Betul. Jadi yang bahasa Mbak Asi tadi dikasih uang oleh ibu 10.000, belanjanya 8.000, nanti makan pempek 5, ngakunya 2. Ya. Nah itu kan biasa. Wacana ngatakannya. Nah, jadi kan dari pencegahannya dari usia dini. Iya. Kita bilang dari paling tidak lah di tingkat SMA untuk jalan mereka ke depan. Jadi cukup efisien dengan jaksa masuk sekolah ini semuanya bisa dirangkul ya dengan bahaya narkoba, bahaya korupsi dan lain-lain. Iya. Jadi kalau di SMA itu biasanya penyuluhan hukum itu tentang narkoba satu, tentang tipikor, terus dia tentang undang-undang ITE, bullying, itu sering karena ya anak SMA nggak lepas dari HP. Betul. Jangan kan SMA Kak. Dari SD sudah. Dari TK Belum ya. sekolah sudah dia pegang Udah HP. pegang Oke. HP. Nah, terkait lagi kasus korupsi Kak, dengan berbagai kasus ya. Ini kan pasti menimbulkan banyak sekali intervensi tendensius. Apalagi tadi Kakak sempat mention dan bahasa Kakak adalah penjahat berdasi. Nah, ini bagaimana tuh Kak? Maling berdasi ya. Kalau kami sebagai penyidik, sebagai APH di Kejaksaan, selama kita on the track dan memang kita tidak main-main dengan perkara yang kita tangani, insya Allah aja aman sampai ke putusannya nanti. Tapi sudah ada? Pernah? Sering Pak kalau dulu. Dulu? Kalau sekarang kan karena saya baru di Muara ini, belum sebarbar itu ya? sebarbar yang dulu. Masih aman ya Kak Willy ya? Masih aman lah. Iya, karena kan Kalau di Muara Enim ini- itu kan Kak, perusahaan-perusahaannya perusahaan besar. Betul. Ya. Ya, industri-industri pertambangan. Ada Itu kan pendekatan-pendekatan khusus iya. nggak Kak Willy? Kalau misalnya menyelidiki kasus mereka. Belum karena kita masih fokus di sini karena ini masih jalan juga sidang, masih fokus di sini. Terus ada lagi kita yang ini, jadi menyelesaikan kerjaan di sini yang kasus kita lama baru mau cari lagi yang tahun ini mungkin kita jalan lagi setelah Lebaran. Oh emang sampai sekarang belum ada temuan di industri-industri tadi ya, perusahaan-perusahaan itu? Di perusahaan-perusahaan itu yang di 2023 penjualan aset desa itu dijualkan ke perusahaan PT RMK. Oke. Jadi perusahaannya juga kena Kak? Iya, yang orang perusahaannya juga kena. Baik. Nah Kak Willy bicara masalah SDM nih, Kak. Di Kasipitsus sendiri di bawah Kak Willy ada kasupsi. Boleh dijelasin strukturalnya? Jadi di bawah saya di Pitsus Muara Enim itu ada kasupsi penyidikan, itu ada Nindi masih PLH pula karena kasupsi yang lama pindah. Selanjutnya ada PLH kasupsi penuntutan juga, itu Bima. Selanjutnya ada jaksa 2 orang. Jadi kami cuma berlima jaksanya. Berlima ya Kak ya? Iya. Cukup nggak Kak? Kurang ya? Iya. Ya kalau berenam setelah lusin Kak. Nah, bagaimana dengan Kak? Dan itu walaupun berlima pasti tetap Jalan. efektif ya, tetap jalan. Jalan karena ada tata usahanya juga, ada orang
4 dan honor 1. Jadi orang 10 jumlah semua. Tetap jalan walaupun sidang banyak. Tetap semangat ya, Kak. Tetap semangat. Semangat. Baik. Tetap belaga Kak ya. Berintegritas, lugas, amanah, akuntabel. akuntabel. Luar biasa. Kejar Morenim. Baik, nah Mirsa, kita masih membahas tentunya mengenai kasus-kasus korupsi yang di 2024 ini. Tadi kan di awal Januari itu adalah kasus di beberapa tahun yang lalu ya, yang tersangka yang ditangkap di awal Januari kemarin. Itu lanjutan dari yang Dirut Prusda. Lanjutan di RUT itu ya. Ya, Nah dari kalau untuk novel. yang berjalan sekarang, apakah masih ada kasus yang Lagi sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Lagi ada satu orang yang lagi dalam satu perkara dalam tahap penyelidikan, tetapi itu belum bisa kami buka dan juga belum bisa kami apa-apakan dulu. Iya. Jangan Kak, jangan dibuka nanti masuk angin. Kak, dari beberapa kasus dan ini juga cukup besar Kak untuk mengembalikan kerugian negara ini 8,3 triliun ya kalau kita bulatkan ya. Nah, kasus yang paling besar itu ialah yang oknum kepala desa itu ya Kak ya. Nah, tapi itu cukup relatif rendah Kak untuk hukumannya karena oknum ini mengembalikan. Hukuman terbesar dari beberapa kasus itu berapa Kak? Jadi karena kita ada SOP-nya dari Kejaksaan Agung, Pak. Jadi kita itu sekarang ini kan perintah Pak Jaksa Agung itu adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Itu yang harus menjadi prioritas. Harus prioritas dulu. Oke. Jadi buat apa kita lama-lama menghukum orang, tapi uang negara nggak pulang? Iya. Tapi nggak jerah Kak. Iya, itu tadi. Makanya kalau kerugian keuangan negara sudah bisa kita pulihkan, kan tinggal hukumannya. Betul. Dan sanksi sosial itu lebih hebat dari hukuman penjara. Setuju. Ya kan? Orang kalau sudah kita sidang, kita blow up terus di berita. Apalagi sidang-sidang sekarang yang di PNTV Core ini lagi ngetop-ngetop semua nih. Nah, itu kan sanksi sosialnya lebih daripada hukuman badan. Nah, ditambah lagi, kalau untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu, apabila dia tidak mengembalikan, harta bendanya bisa kita sita semua untuk menutupi uang pengganti. Ya alhamdulillah di perkara kami di 2023, itu di tahap penyidikan dan di tahap penuntutan udah dikembalikan 100%. Jadi pas putusan tuntutan dan putusan perkara tersebut di pengadilan, itu kerugian keuangan negara udah pulih, Sudah pulih udah ya. nol. Pengadilan dari Pitsus ini sendiri di Palembang nggak ya? Di Palembang, pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang. Pengadilan Tapi negeri. menarik tadi boleh kalau mengkutip kata-kata dari Kak Willy, ini hukuman sanksi sosial itu lebih berat ya. Apalagi hukuman Tuhan ya Kak. Ya, Login lah kok. maksudnya Baik Kak Willy, ada nggak program untuk para whistleblower, orang-orang yang berani melaporkan Ya. terkait kasus-kasus korupsi, baik itu di perusahaan ataupun di pemerintahan, dan dikasih reward oleh Kejari Morenim? ya, itu programnya sudah ada, sudah jelas itu di PP. Jadi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 itu tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu tadi. Jadi di pasal 8 itu udah jelas laporan mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi sebagai yang dimaksud paling sedikit memuat identitas pelapor. Oke. Jadi kalau memang mau niatnya melapor kan nggak takut. Betul. Bukan cuma surat dugaan-dugaan. Dia datang betul, dan kedua tentang uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi ada rewardnya untuk bisa Ada rewardnya, ada kita kerjasamanya. Kalau di kita sih nggak seperti KPK ya, yang dulu ada uang segala macamnya. Lalu kita memberikan penghargaan mungkin nanti Voucher sama mungkin ya? orangnya Bukan, udah voucher. voucher menginap. Voucher gitu. di Hotel Maleo.
Ada ya berarti programnya ya, luar biasa. Ada hadiahnya kulkas ya, kayak kulkas 2 pintu 4 Door- jendela ya. Jalan santai dong, door prize ya. Iya Kak Willy, kalau masalah inovasi ataupun teknologi yang diterapkan dari bidang Pitsus sendiri ada nggak nih kira-kira? Kalau teknologi, kita sudah dari tahun 2019 itu dari program dari Kejaksaan Agung itu udah ada CMS, Case Management System. Jadi itu terintegrasi seluruh dari Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Tinggi langsung ke Kejaksaan Agung. Jadi setiap perkara kita itu langsung dimasukkan ke dalam sistem CMS tersebut. Baik, ini luar biasa sekali. Banyak sekali obrolan-obrolan kita hari ini, Kak Willy. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah berbincang bersama kami tentunya di Jaksa Menyapa. Bolehkah sedikit closing statement, mungkin ajakan atau mungkin himbauan? Iya. Silakan. Jadi untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Muara Enim, apabila ada yang mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, apabila mau melapor jangan takut. Pintu kami terbuka untuk pelapor dengan syaratnya itu tadi harus lengkap dan jangan takut kalau melapor membawa identitas diri, karena identitas pelapor kita lindungi. Itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Willy Pramudia Ronaldo SE SHMH selaku Kasipitsus Kejari Muara Enim. Nah, pemirsa jangan lupa terus saksikan Jaksa Menyapa karena di setiap edisinya ada orang-orang yang akan menginspirasi Anda mengedukasi mengenai hukum, kinerja dan capaian dari kejari-kejari yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Baik, tentunya terima kasih Mang Cek Bice, dan terus saksikan Jaksa Menyapa, terus hadir memberikan informasi, dan juga ini Jaksa Menyapa ini adalah bentuk sinergi dari PAL TV dan juga Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memberikan edukasi. Betul sekali. Memberikan literasi juga kepada masyarakat bahwa ini memang Korps Adiaksa ada untuk masyarakat. Ya. Kenali hukum, jauhi hukuman. Saya HGKND. Dan saya Sefira Manda. Wassalamualaikum, sampai jumpa.